Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Leni selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ira Dwi Cantika dengan NIM akhir 074 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi virtual pada hari ini. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya yang beranggotakan saya sendiri, Ira Dwi Cantika dengan NIM akhir 074. Kemudian ada Christian Fokus Sutabara dengan NIM akhir 075. Kemudian ada Adia Aksa Prabowo Irfan Alfaruk dengan NIM akhir 076. Ada Muhammad Naufal Isa dengan NIM akhir 145. Dan yang terakhir adalah Syaukan Atal Hasibuan dengan NIM akhir 146. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang strategi persiapan lahan pasca letusan Gunung Kelut untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah yang terdampak. Nah, mungkin tanpa berlama-lama di sini saya akan menjelaskan langsung pada bagian latar belakang. Di mana latar belakang ini kita akan membahas tentang sektor pertanian yang memegang peranan penting dalam pembangunan serta kunci pencapaian Sustainable Development Goals. Nah, Kementerian Pertanian itu menetapkan kebijakan prioritas seperti peningkatan ketahanan pangan untuk periode 2015 sampai 2019 pada penelitian Mulyaningsih et al. 2018. Nah, bukti ketahanan ini adalah salah satunya Provinsi Jawa Timur, yaitu berkontribusi terhadap PDB nasional yang mencapai 14,57% pada tahun 2020. Di sini menunjukkan bahwasanya pertanian itu tumbuh secara positif sebesar 0,94% selama pada tahun 2020 itu. Kemudian kita akan mengulik bagaimana sejarah dari letusan Gunung Kelut yang memiliki catatan panjang, berdampak secara destruktif dan regeneratif bagi sektor pertanian di Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Kenapa Kabupaten Kediri? Karena ini merupakan salah satu wilayah yang sangat dekat dan pada saat itu sangat memiliki dampak besar pada wilayah secara mungkin infrastruktur dan sektor pertaniannya. Nah, pada secara destruktifnya, letusan-letusan gunung berapi ini menghancurkan sekitar 15.000 hektar lahan produktif akibat aliran lahar yang deras, sementara abu vulkanik dan luapan lahar dingin itu mencapai 24 km yang menyumbat sejumlah sungai dan merusak infrastruktur pertanian. Nah, kondisi lahan yang terdampak oleh letusan Gunung Kelut ini tentunya didominasi oleh endapan material vulkanik seperti pasir, debu, kerikil, dan batu yang memiliki tekstur berlapis dan pemilahan yang buruk akibat proses pengendapan berulang. Dan kita bisa lihat bahwasanya gunung meletus itu tidak hanya satu sesi saja, mereka pasti punya beberapa sesi sehingga terjadi proses pengendapan yang berulang. Kemudian dampak dari letusan gunung berapi secara aspek tanah ini tentunya merusak namun dapat diantisipasi. Nah, salah satunya material piroklastik yang mengeras akibat hujan secara signifikan yang dapat menurunkan kualitas tanah, menghambat pertumbuhan tanaman dan pada akhirnya memaksa perubahan mata pencaharian dari masyarakat sekitar, terutama pada aspek pertanian. Kemudian di sini kita juga akan memberikan solusi secara strategi mitigasi struktural di mana kita bisa membangun sabodam dan tanggul pada lahan-lahan yang dirasa akan menjadi salah satu lahan yang akan terdampak oleh aliran lahar ataupun material piroklastik tersebut. Kemudian kita akan memberikan solusi secara teknik budidaya dan pengolahan lahan, terutama yaitu memulihkan sifat fisik tanah, kemudian implementasi teknik olah tanah yang tepat, misal pembuatan bedengan atau penambahan bahan organik. Kemudian kita bisa pengapuran untuk menetralkan tanah asam akibat dari dampak letusan gunung berapi tersebut. Kemudian ada pengaplikasian pupuk anorganik yang tepat berbasis hasil analisis tanah untuk bisa kita mengembalikan unsur hara makro esensial. Kemudian kita bisa menggunakan secara biologisnya, kita bisa menggunakan pupuk hayati dan mikorizia sebagai katalisator alami, dan sinergi antara pupuk kandang dan pupuk kompos serta pemilihan jenis pupuk anorganik yang tepat. Nah, hal ini akan berperan penting untuk kita bisa mengembalikan dari dampak-dampak yang sudah terjadi pada lahan pertanian. Hal ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang
signifikan terhadap kesuburan lahan dan produktivitas tanaman, dan kita tuh agar jauh lebih mengerti bagaimana tata kelola lahan berkelanjutan dan mampu meningkatkan ketahanan sistem pertanian di kawasan yang rawan akan bencana vulkanik. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah karakteristik material piroklastik. Material piroklastik berasal dari letusan eksplosif gunung api. Secara fisik, warnanya putih kuning-kuningan hingga abu-abu muda, berbutir halus kasar, dan sering menunjukkan tekstur gradasi atau masif. Secara kimia, tersusun atas mineral seperti plagioklas, kuarsa, hornblenda, serta gelas vulkanik yang menunjukkan kandungan silika yang tinggi. Tekstur dan komposisinya mencerminkan proses pembentukan magma yang sangat cepat terjadi di permukaan. Adalah dampak piroklastik terhadap tanah. Endapan piroklastik pada tanah akan menutupi tanah serta vegetasi di tanah itu sendiri, menghambat infiltrasi, meningkatkan erosi, serta mengganggu pembentukan tanah. Secara kimia, teflon dapat melarutkan ion-ion logam dan mengubah pH, serta menyebabkan ketidakseimbangan unsur hara dalam tanah. Dampak jangka panjangnya meliputi kehilangan produktivitas lahan, serta perlunya reklamasi dengan bahan organik atau dengan tanaman pionir. Pengaruh abu dan pasir vulkanik terhadap tanaman itu sendiri. Abu segar menghambat fotosintesis dan menurunkan pH serta hara makro tanah. Namun dalam jangka panjang dapat memberkahi unsur hara setelah terjadi pelapukan. Pasir vulkanik meningkatkan aerasi dan drainase, namun akan menurunkan kemampuan tanah dalam menahan air dan bahan organik, sehingga perlu penambahan pupuk dan bahan organik agar pertumbuhan tanaman tetap optimal. Terima kasih Noy, akan saya lanjutkan. Yang pertama, teknologi dan metode rehabilitasi lahan. Rehabilitasi pasca erupsi fokus pada perbaikan fisik, kimia, dan biologi tanah, penambahan bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, dan biochar, meningkatkan struktur dan kesuburan tanah. Pembenahan tanah seperti kapur, gipsum, dan atau zeoloid digunakan untuk menetralkan pH. Inokulasi mikroorganisme seperti bakteri penambah nitrogen dan mikoriza membantu memulihkan aktivitas biologi tanah. Manajemen air yang dilakukan dengan irigasi efisien dan konservasi seperti rorak dan teras. Yang kedua, studi kasus erupsi Gunung Kelut 2014. Erupsi Kelut menimbun lahan pertanian dengan abu tebal, menghentikan fotosintesis dan merusak tanaman. Namun abu vulkanik mengandung mineral penyubur seperti kalsium, kalium, dan mangan yang bermanfaat jangka panjang. Pemulihan tergantung ketebalan abu dan upaya rehabilitasinya. Lahan tipis pulih lebih cepat, sedangkan lahan tebal butuh pengolahan dan amelioran. Dampaknya juga meluas ke ekonomi petani, tergantung akses bantuan dan pengalaman. Yang ketiga, tahap persiapan lahan pasca timbunan. Langkah awal dimulai dari pemetaan ketebalan dan analisis tanah. Untuk timbunan tipis dilakukan pembanyakan ringan, sedangkan timbunan tebal perlu pengolahan dalam dan pencampuran bahan organik. Tahapan ini diakhiri dengan pemberian pembenah tanah, penyesuaian pH, dan perbaikan drainase. Selain itu, pelatihan masyarakat penting agar siap menerapkan teknik pertanian tahan bencana. Terima kasih. Akan dilanjut oleh teman saya. Baik, di sini saya Diaksa Prabowo Ivan Alvaro, NIM akhir 076 dari kelas A. Saya akan melanjutkan dari presentasi teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan rencana persiapan lahan pasca letusan Gunung Kelut yang difokuskan pada perbaikan sifat fisik dan kesuburan sifat kimia tanah. Yang pertama, pada teknik perbaikan sifat fisik tanah, lahan yang tertutup material mikroplastik memiliki tekstur kasar dan miskin bahan organik, sehingga kemampuan menahan air rendah dan mudah tererosi. Langkah utama yang dilakukan adalah mencampur lapisan piroklastik dengan tanah asli hingga kedalaman sekitar 20 sampai 30 cm untuk memperbaiki aerasi dari struktur tanah. Selain itu, penambahan bahan organik seperti pupuk kandang, kompos, atau biochar sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan tanah menahan air dan memperbaiki porositas. Penerapan musa organik serta penanaman tanaman penutup tanah seperti tanaman cover crop itu membantu
menjaga kelembapan serta menekan gulma pada tanah tersebut. Dan selanjutnya untuk strategi perbaikan kesuburan kimia tanah, lapisan plastik yang menutupi lahan umumnya bersifat masam dan miskin unsur hara. Oleh karena itu, perbaikannya dilakukan secara terpadu melalui kombinasi pupuk hayati, pupuk organik, dan pupuk anorganik. Untuk pupuk hayati dan mikoriza tujuannya adalah menambah mikroorganisme yang mampu menambah nitrogen dan melarutkan fosfat. Mikoriza juga membantu akar tanaman menyerap unsur fosfor dan meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan. Seperti pada penelitian Ramadan pada tahun 2021 menyatakan bahwa penggunaan mikoriza itu dapat meningkatkan penyerapan fosfor hingga 30% dan memperbaiki pertumbuhan tanaman hortikultura. Yang kemudian pupuk kandang dan pupuk kompos digunakan bersama karena saling melengkapi. Pupuk kandang menyediakan unsur hara makro seperti nitrogen dan fosfor, sedangkan kompos menambah humus serta mikroba tanah. Kombinasi keduanya memperbaiki pH tanah dan meningkatkan kapasitas tukar kation. Yang terakhir, untuk pemilihan pupuk anorganik yang tepat, digunakan urea sebagai sumber nitrogen dengan dosis sedang, dan SP36 sebagai sumber fosfor, dan KCl atau KNO untuk unsur kalium. Pemberian kapur pertanian atau CaCO3 juga penting untuk menetralkan keasaman tanah. Kombinasi antara pupuk organik dan anorganik terbukti lebih efektif karena selain menyediakan hara cepat tersedia, juga memperbaiki struktur tanah. Jadi secara keseluruhan, penerapan teknologi tersebut dapat memperbaiki kondisi fisik dan kimia tanah sehingga lahan terdampak letusan Gunung Kelut bisa kembali produktif dan berkelanjutan untuk kegiatan pertanian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya, Christian Pusta Barat, akan membahas tentang manajemen air dan irigasi pada lahan. Manajemen air dan irigasi pasca letusan Gunung Kelut menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan produktivitas lahan yang terdampak material vulkanik. Pengelolaan air yang efektif perlu dilakukan agar air hujan tidak menyebabkan erosi berlebihan dan hilangnya unsur hara pada tanah. Teknik konservasi air yang tepat diterapkan antara lain panen air, limpasan dengan kontraksi kolam penampungan, serta penggunaan irigasi yang efisien untuk mendukung kebutuhan air tanaman. Selain itu, pendekatan pengelolaan daerah aliran sungai dapat diintegrasikan dengan pengelolaan vegetasi guna mengurangi limpasan permukaan dan meningkatkan ketersediaan air serta mengendalikan erosi tanah. Selanjutnya yaitu rekomendasi jenis tanaman adaptif di lahan yang terdampak. Jenis tanaman adaptif yang direkomendasikan untuk lahan terdampak letusan Gunung Kelut adalah tanaman yang tahan terhadap kondisi tanah yang masam, mengandung material vulkanik kasar dan rendah unsur hara. Tanaman pionir seperti legu, misalkan Mucuna pruriens atau kara bengok, sangat efektif untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah serta mempercepat rehabilitasi lahan. Selain itu, tanaman pisang dan sengon juga potensial dikembangkan karena sifat adaptifnya yang mampu tumbuh cepat dan meningkatkan tutupan lahan sehingga dapat mengurangi erosi. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita pada hari ini yaitu letusan Gunung Kelut memberikan dampak destruktif sekaligus regeneratif terhadap sektor pertanian di wilayah sekitarnya. Material piroklastik yang menutupi lahan menyebabkan degradasi sifat fisik dan kimia tanah, menurunkan kesuburan, serta gagal panen dalam jangka pendek. Namun, kandungan mineral dari abu vulkanik berpotensi meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang apabila dikelola dengan tepat. Upaya rehabilitasi lahan pasca letusan perlu dilakukan secara terpadu, meliputi pembersihan material vulkanik, campuran tanah dan bahan organik, serta menerapkan pupuk hayati, mikoriza, dan pupuk anorganik secara berimbang. Nah, saran yang bisa kita ambil yaitu
Perlunya upaya rehabilitasi lahan pasca letusan Gunung Kelut dilakukan secara terpadu melalui kerja sama antar pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Petani disarankan untuk menanam tanaman yang adaptif terhadap kondisi tanah vulkanik serta menerapkan sistem agroforestry guna mempercepat pemulihan kesuburan tanah. Selain itu, penggunaan bahan organik dan mikroorganisme tanah perlu ditingkatkan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan produktivitas lahan.